Halo Sobat Easy Stock, kita bahas lagi saham pertambangan. Ini yang rugi jadi untung. Saham Atlas Resources langsung dibuka, mungkin dari suspend langsung jadi auto reject atas. Oke, ruginya tadi 1,6 juta, terus menjadi untung, berbalik untung menjadi 14,7 juta dolar. Auto rejectnya 25% ya naiknya. Kita lihat dulu ininya, kondisi apa, siapa sih sebetulnya, komposisi publiknya berapa nih Ari auto reject. Oke, tapi turun lagi ya itu ya. Sekarang shareholder ya, publik 33 ya. Oke, sekarang dia coba di sini labanya bagaimana nih di sini. Udah untung ya, tapi kita lihat yang terakhir nih, dibandingkan Q3 sebenarnya year on year-nya bagaimana dia nih. Year on year-nya pendapatan usaha emang naiknya luar biasa ya, dari 68 juta dolar menjadi 163 juta dolar. Labanya tadi 1 juta dolar menjadi 31 juta dolar year on year. Nggak rugi sih di sini, kok di beritanya dibilang rugi ya. Ini nggak rugi nih. Oke, kita akan menghitung secara analisa fundamental dengan menggunakan analisanya atau menggunakan bukunya Benjamin Graham, Security Analysis, dan The Intelligent Investor, dua buku pegangannya Warren Buffett, untuk menghitung nilai wajar saham yang listed di bursa. Dan aplikasinya sudah ada, bisa Anda gunakan di mobile Android, yaitu Easy Stock. Silakan request link karena belum ada di Google Play Store, coming up, dan nanti kita share linknya. Kalau ingin memperdalam, ada buku e-book dalam bahasa Indonesia, summary dari pelajarannya guru-gurunya Warren Buffett, bisa diperoleh di Tokopedia, Google Playbook, sama gramedia.com. Oke, nah kita lihat ini perusahaannya apa nih, overview coal mining ya. Coal sekarang kita lihat berapa kondisi harga coal. Crude coal turun ya, lagi posisi turun ya coal. Tapi pasti tren karena ini musim dingin, masih berlangsung lama musim dingin ya. Oke, kita lihat di sini. Coba kita lihat ARI. Emang naik tajam ya. Coba. Dia pernah naik ke 1450, pernah turun ke 156, pernah tinggi seperti 1700 gitu di tahun 2016. Sangat ekstrim ini, fluktuasinya ekstrim sekali. Oke, kita mau buka Easy Stock. Coba ya, kalau kita lihat Easy Stock ARI. Nah, ini minus semua ini. Ini periode sebelumnya ya. Jadi closing price-nya dari 388, tapi nilai wajarnya tuh minus semua. Nah, kita buka klik, ini laporan keuangan yang terakhir ya. Oh, masih Q2 semester 1. Kita lihat di sini. Net current asset-nya itu 1,1 triliun. 1,2 triliun lah. Utang jangka pendeknya 4,2 triliun, berarti kan working capital-nya, defisitnya 3 triliun. 3 triliun lebih.
Belum, nggak ada, utang jangka panjangnya nggak ada. Jadi minus 3 triliun. Free cash flow-nya cuma 9,4 miliar. Karena gini, net income yang 496 miliar, itu capex-nya aja 607 miliar. Berarti depresiasi dan biaya pendapatan lain-lain itu menekan free cash flow sehingga turun cuma jadi 9,5 miliar. Jadi nggak mungkin dia nutup utang yang jangka pendek yang 3 triliun. Makanya negatif dia. Dia negatif di sini. Return on equity-nya nggak bisa dijadikan patokan. Bagus 30%. Marginnya juga bagus. Tetapi hutangnya ini. Soalnya gini, kalau Anda ngeliat cuma sisi earning aja, ini yang kelihatan ini bagus. 18,5% bagus untuk half year ya, berarti kalau yang profit margin tetap di 18,5%. Kalau return on equity-nya 30% itu half year, full year-nya hampir bisa sampai ke 50-60% gitu ya. Tetapi di sini karena beban utang begitu tinggi, jadi akan membuat nilai valuasinya itu negatif gitu. Oke, kita jumpa lagi di video berikutnya. Oke, kita mau lanjut ke saham Atlas untuk laporan keuangan terakhir ya. Oke, kita buka lagi isi stok, kita lihat ARI Atlas, kita buka. Oke, udah ya Q3. Ini kita lihat ya, lihat intrinsic value tertingginya minus, terendahnya juga minus. Kenapa? Berarti nggak ada perbaikan tuh. Kalau dia bilang rugi jadi profit, itu nggak menambah perubahan, nggak ada perubahan. Net current assetnya 1,5 triliun, tapi suruh nutup utang jangka pendeknya 4,5 triliun, berarti kan defisitnya 3 triliun untuk working capital. Terus disuruh nutup lagi utang jangka panjang, ya artinya bisa 5,3 triliun defisitnya. Nggak mungkin free cash flow-nya cuma 148 miliar dari profitnya 626, karena capex-nya itu sendiri udah 0,5 triliun lebih. Kalau kita lihat dari financial ratio-nya memang bagus. Return on equity-nya 41%, marginnya hampir 20%. Working capital-nya memang nggak bagus. Debt equity-nya tinggi banget, hampir 6 kali. Jadi kalau dibilang di judul artikel itu bisa membalikan keuntungan menjadi kerugian menjadi keuntungan sih nggak juga sebetulnya. Coba kita lihat, kalau kita lihat laporan di sini ya, laporannya Atlas. Kita lihat di sini Q2. Nih kita lihat di sini. Dia sebetulnya emang ada kenaikan luar biasa dari tahun lalu. Dari 1 juta dolar ke 31 juta dolar untungnya. Tapi level utangnya itu nggak mempengaruhi, artinya tidak ada perkembangan. Ini saham beratnya di utang, parah banget. Oke, terima kasih. Kita jumpa lagi di video berikutnya.